Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan bahas tentang tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 4 perkembangan teknologi transportasi hari Rabu 31 Maret 2021. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi ide pokok dari teks perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekitar. 2. Menceritakan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. 3. Membuat kalimat dengan menggunakan kata terkait tentang perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi. Apa itu transportasi? Transportasi yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangan menggunakan alat transportasi. Teman-teman perhatikan ya. Perkembangan bagaimana cara orang berpergian. Awalnya berjalan kaki, lalu perkembangan berikutnya menggunakan kuda, berikutnya lagi menggunakan bendi ya atau delman, berikutnya lagi berkembang menggunakan mobil, selanjutnya berkembang lagi menggunakan pesawat. Nah, untuk jarak yang jauh biasanya menggunakan, kalau berjalan kaki maka sampainya akan lama. Karena itu dengan kemajuan zaman maka untuk berpergian jauh sekarang akan cepat sampai kalau menggunakan pesawat. Nah, inilah perkembangan menggunakan transportasi cara orang berpergian ya. Kita lanjutkan. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dahulu dan sekarang. Teman-teman perhatikan. Transportasi darat pada zaman dahulu, teman-teman lihat ya, sepedanya dengan zaman sekarang, teman-teman bandingkan sangat berubah ya. Lalu yang kedua mobil ya. Yang mobil perkembangan zaman dulu dengan zaman sekarang sangat berbeda sekali ya. Zaman sekarang sudah tertutup rapat mobilnya. Sedangkan zaman dahulu masih terbuka samping-sampingnya. Lalu kereta api. Nah, kereta api zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Ya, zaman dahulu ini mungkin masih menggunakan batu bara, tapi zaman sekarang sudah ada kereta cepat. Ya, kita lanjut. Transportasi air. Pada zaman dahulu masih menggunakan perahu. Zaman sekarang sudah menggunakan kapal ya atau kapal feri ya. Nah, ini akan cepat sampainya. Lalu transportasi air sudah, transportasi udara. Transportasi udara pada zaman dahulu menggunakan pesawat ya, tapi pesawatnya hanya bisa ditumpangi satu orang. Untuk zaman sekarang pesawatnya banyak ya, memuat penumpangnya lebih banyak daripada pesawat zaman dahulu. Jadi setiap bertambahnya tahun, berkembangnya ya zaman, maka perubahan pun terjadi. Begitu juga dengan alat transportasi. Kita lanjut. Pada halaman 171, teman-teman diminta menuliskan setiap paragraf dari teks bacaan yang ada di subtema 4. Nah, Bu Guru contohkan di halaman 171. Paragraf pertama, saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Paragraf kedua, paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Paragraf ketiga, Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Paragraf keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan yang seperti tadi Bu Guru bilang ya. Awalnya berjalan kaki, lalu naik kuda, lalu berkembang lagi naik delman, lalu berkembang lagi
naik mobil dan berkembang lagi naik pesawat, lebih cepat sampainya. Kita lanjut. Halaman 184 sampai 185 diminta nanti teman-teman membaca teks tentang perjalanan dengan kereta lalu menemukan kata-kata baru. Nah, contohnya seperti ini. Kata yang pertama adalah stasiun, lalu membuat kalimatnya. Boleh berbeda, kalimatnya sama Bu Guru. Kalimat yang Bu Guru buatkan adalah kereta api berhenti di stasiun. Kata baru yang kedua, peron. Apa itu peron? Ya, tempat penumpang menunggu kereta di peron. Toilet. Nah, kalimatnya dalam gerbong kereta terdapat toilet. Yang keempat, masinis. Kereta api dijalankan oleh seorang masinis. Yang kelima, kata baru kelima adalah tiket. Kalimatnya, sebelum naik kereta sebaiknya membeli tiket terlebih dahulu. Lanjut. Alat transportasi ada yang pribadi, ada yang umum. Alat transportasi pribadi yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. Alat transportasi umum yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, ada bis, dan ada kereta, ada juga pesawat ya. Alat transportasi dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain sehingga cepat sampai ya kalau menggunakan pesawat. Namun ada juga alat transportasi yang terlalu banyak di jalan, menyebabkan kemacetan. Nah, itu dampaknya. Selain itu juga asapnya membuat udara menjadi kotor. Bagaimana cara menghindarinya? Menghindari atau mengurangi penggunaan transportasi pribadi, mobil pribadi. Kalau mau pergi bisa menggunakan transportasi umum agar dapat mengurangi kemacetan dan mengurangi pencemaran udara. Kita lanjut. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum yang tadi Bu Guru bilang ya. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum seperti bis dan kereta. Alat transportasi khusus. Alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada contoh truk ya. Nah, mobil truk ini adalah mobil dengan bak yang besar di belakang. Bisa mengangkut apa? Beras, gula, terigu diangkut oleh mobil truk. Lalu pasir dan semen juga diangkut oleh mobil truk. Mobil truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Ada lagi mobil ambulans. Nah, mobil ini digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirene. Sirene ini akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan ya. Mobil ambulan harus segera tiba di tempat yang dituju. Berikutnya adalah alat transportasi khusus mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita harus banyak bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang telah menciptakan alat transportasi. Dengan adanya alat transportasi, maka membuat hidup kita lebih mudah. Ya, alhamdulillah selesai materi hari ini. Teman-teman nanti bisa melihat film tentang perkembangan alat transportasi.